فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang ke-6 dalam pasal mengangkat atau mengeraskan suara dengan membaca. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. لأن العمل همته ويجمع همته إلى المشركين ويصرف سمعه إليه ويصرف النوم ويزيد في النشاط ويزيد غيره من النائم والغافلين ويشركون. أحسنتم بارك الله فيكم. Kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan raf'is shaut, mengeraskan suara begitu membaca. Kata penulis, wa ammal atharu fakathiratun. Adapun athar tentang disyariatkannya mengeraskan suara maka banyak. Wa ana ushiru ila atratin min ba'dihha, maka saya akan memberikan isyarat kepada sebagian darinya. Sabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah sabit dalam sahih bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma adina Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti. Allah tidaklah mendengarkan terhadap sesuatu sebagaimana Allah mendengar kepada seorang nabi yang bagus suaranya. Kalimat adina ay sami'a, mendengar. Dan tentunya barakallahu fikum sesuatu yang mendengar akan bisa didengar apabila ada suara. Apabila dengan suara. Yataghanna bil Qur'an. Dia melantunkan Al-Quran, yajharu bihi, dan ini syahid, dia mengeraskan bacaan itu. Di sini barakallahu fikum isbat sifatul udhun, penetapan sifat udhun dengan arti sama mendengar untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mendengarkan bacaan yang dikeraskan, yajharu bihi, yang dikeraskan. Nah,
Bukan berarti barakallahu fikum Allah tabaraka wa ta'ala tidak mendengarkan yang lain daripada itu. Namun barakallahu fikum di sini adalah pendengaran yang menunjukkan kemuliaan. Wa illa Allah mendengar segala sesuatu. Yasma'u sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang dirahasiakan dan yang dilirikkan. Nah, pada sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengeluhkan suaminya. Yang mendebatimu dan mengeluhkan suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tabarakal ladzi yasma'u al-aswata kullaha." Maha suci Allah yang mendengarkan suara secara menyeluruh. Wa inni bijanibi nabi. Padahal saat itu saya berada di samping kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asma' syai'a. Saya tidak dengar apa-apa. Itu saat wanita tadi mengeluhkan suaminya. Bahwasanya suaminya mengatakan, "Kamu itu bagaikan tulang punggungnya mamaku." Itu zihar. Nah, Allah syahid barakallahu fikum kalimat ma adina Allah. Ini adalah gambaran tentang kemuliaan apa yang Allah dengar. Nah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mendengarkan dengan ridha. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala senang dengan apa yang didengarkan itu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Makna adina dan makna adina istama'a, yaitu Allah memperhatikan. Wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul, dan ini adalah isyarat kepada ridha dan diterimanya. Nah, belum bisa dikatakan isyarat wa illa wa huwa ala haqiqatihi. Ini sesuai dengan hakikatnya, bahwasanya Allah benar-benar mendengar. Dan tentunya Allah tidaklah memberikan perhatian kepada apa yang disebutkan berupa bacaan Al-Quran yang dijaharkan, kecuali karena Allah ridha dan senang dengan bacaan itu. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, dan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau yaitu Abu Musa telah diberikan anugerah berupa kemerduan dari kemerduan suara Ali Daud, keluarganya Nabi Daud. Dan dahulu Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah sosok Nabi yang sangat merdu suaranya. Sampai-sampai barakallahu fikum apabila beliau bertasbih, membaca ayat-ayat Allah, bertasbih juga bersamanya gunung dan burung. Bertasbih bersamanya gunung dan juga burung, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ya al-jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung-gunung, ikutlah bersamanya dan juga burung. Bersama Nabi Daud, karena merdunya suaranya. Maka ikut burung dan juga gunung-gunung barakallahu fikum bersama dengan lantunannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi mendengarkan lantunan suaranya Abi Musa al-Ash'ari, Nabi terkagum dan menyebutkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari telah dianugerahi oleh Allah kemerduan suara seperti yang Allah berikan kepada keluarganya Nabi Daud. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayatnya Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah berkata, "Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah." Sekiranya engkau melihat aku wahai Abu Musa dan saya memperhatikan bacaanmu semalam. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengeraskan suara. Dan dia tidak mengetahui keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya barakallahu fikum Abu Musa mengetahui keberadaan Nabi, maka niscaya barakallahu fikum Abu Musa akan memperbagus sebagaimana dalam sebagian riwayat la habbaratu laka tahbira. Namun dalam kondisi ini saja Abu Musa tidak tahu kalau ada Nabi memperdengarkan bacaannya. Dalil yang sangat jelas bahwasanya Abu Musa mengeraskan suara. Nah, rawahu Muslim aidan min riwayat Buraidah bin al-Husayb. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Buraidah bin al-Husayb. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أدبا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته رواه ابن ماجه. Sungguh Allah lebih mendengarkan
kepada seseorang yang merdu suaranya membaca Al-Quran dibandingkan seorang penyanyi yang senang mendengarkan nyanyiannya. Rawahu Ibnu Majah. Dalam sanadnya terdapat seorang yang majhul dan juga didapatkan inqita'. Sehingga barakallahu fikum apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lebih menenangkan bahwasanya Allah benar-benar memberikan perhatian dalam mendengarkan bacaan Nabi yang mengeraskan Al-Quran. Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil-laili hina yadkhulun. Sungguh aku benar-benar mengetahui kemerduan suaranya Asy'ariyin, orang-orang Asy'ari yang sesuku dengan Abi Musa. Dan orang-orang Asy'ariyin barakallahu fikum adalah di antara orang-orang yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kemerduan suara. Pernah barakallahu fikum di Damaj Darul Hadits ada seorang anak merdu suaranya. Sempat saya tanya, kamu dari mana? Dia menyebutkan bahwa dia dari suku Asy'ari. Saat itu barakallahu fikum usianya seperti Ibrahim atau lebih kecil lagi. Suaranya merdu. Dia minta untuk ditasmi'. Nah, dan di sana barakallahu fikum anak-anak di Darul Hadits di Damaj yang aktif untuk menghafal selalu membawa Al-Qur'annya ke setiap orang-orang yang didapatkan agar ditasmi' bacaannya. Dan mereka tidak puas satu kali tasmi'. Apa yang dia hafalkan barakallahu fikum dia tasmi' kepada siapa saja yang dia sanggup. Datang. Sami ini, dengarkan saya. Dia baca satu halaman. Habis itu pindah ke sampingnya lagi. Dengar lagi saya. Habis itu pindah ke sampingnya. Sampai muktin. Yang dengan itu barakallahu fikum apa yang mereka hafalkan tidak mudah lepas. Sahih. Mengapa? Sering diulang. Ala bisa karena biasa. Nah, dan sesuatu barakallahu fikum yang terus diulang-ulang maka akan membekas. Sebagaimana barakallahu fikum tetesan air yang membekas pada batu. Namun barakallahu fikum, jangan cepat puas satu kali tasmi' dapat jayyid atau mumtaz selesai. Tidak, ulangi terus. Karena barakallahu fikum al-hifdzu khawana, yang namanya hafalan itu pengkhianat. Hari ini hafal, besok belum tentu. Sehingga terus ulangi. Dan jangan pernah merasa puas satu kali sudah pernah di-store. Tidak. Terus di-store, terus diulangi dan perdengarkan. Dan jangan puas dengan satu orang. Cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Dan insya Allah hafalan itu akan semakin membekas. Semakin kamu ulangi maka akan semakin dalam bekasnya. Dan Anda menghafal barakallahu fikum bukan hanya sekedar baca 1-2 kali, tapi diinginkan di waktu yang lain engkau bisa membacanya di saat engkau membutuhkannya. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail. Kata Nabi, dan aku tahu di mana kediaman orang-orang Asy'ariyin dikarenakan suara mereka membaca Al-Qur'an di malam hari. Menunjukkan bahwasanya mereka mengeraskan suara. Seseorang barakallahu fikum masuk di satu pemukiman yang tidak diketahui siapa saja pemilik pemukiman tersebut, tidak akan tahu siapa rumahnya ini rumahnya siapa. Tapi orang-orang Asy'ariyin akan dikenali oleh Nabi SAW walaupun mereka tinggal di suatu pemukiman baru. Dari mana? Suara. Di malam hari mereka membaca dan mengeraskan bacaannya. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Walaupun saya tidak melihat di mana tempat tinggal mereka tatkala mereka tinggal di siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dalam hadis ini barakallahu fikum anjuran untuk memperbagus bacaan, dan hal ini tidak akan terwujud hingga Anda mempelajari tajwid. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, niscaya mereka akan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang yang mengimani Al-Qur'an itu. Di antara tanda besarnya keimanan seseorang terhadap Al-Quran, dia belajar bagaimana cara baca benar. Bukan barakallahu fikum hanya bermodalkan bagus suara, tidak. Tapi barakallahu fikum dengan modal bagus suara, dengan ditambah dengan bagusnya bacaan tajwidnya.
Nah, kalau hanya sekedar lagunya bagus, barakallahu fikum, insyaallah banyak salah-salahnya. Tapi barakallahu fikum, seseorang yang mempelajari tajwid walaupun mungkin suaranya kurang merdu, maka itu akan memperindah, dan ini yang diinginkan oleh Nabi. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Qur'annya. Yataghanna yaitu barakallahu fikum dia baca panjang pendeknya sesuai, makharijul huruf juga sesuai. Wa Nabi Ibn Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dhajjata nasin fil masjid yaqra'una al-Qur'an. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia mendengar keributan orang-orang di dalam masjid yang membaca Al-Qur'an. Faqala, maka Ali pun berkata, tuba li haula, beruntunglah mereka ini. Kanu ahabban nas ila Rasulillah. Dahulu orang-orang seperti ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi itsbatil jahri ahaditsu katsirah, dan dalam menetapkan mengeraskan suara dan membaca Al-Qur'an banyak hadis. Nah, dan ini barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh beliau sebagian darinya. Dari maktab masih tersisa, insyaallah tidak cukup. Subhanallah.